Pemirsa, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ketua MK Soehartoyo menegaskan pemanggilan menteri tersebut bukan bentuk mengakomodasi permohonan pemohon, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil Hakim Konstitusi. Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ketua MK Soehartoyo menyatakan pemanggilan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut bukan bentuk mengakomodasi permohonan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil Hakim Konstitusi. Masing-masing dipersilahkan memberikan keterangan terlebih dahulu, baru nanti para hakim yang akan melakukan pendalaman. Masing-masing kurang lebih bisa 20 atau 25 menit. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim akan dilanjutkan dengan tanya jawab tadi. Kemudian kepada para pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan, sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan-penjelasan maupun tanya jawab dari hakim, para pihak tidak melakukan interupsi. Kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula. Dalam kesempatan ini, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk bantuan untuk mengatasi stunting, tidak dikhususkan untuk kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral. Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral. Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Ketua Tim Hukum Pasangan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan, dari penjelasan keempat menteri tersebut, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah sudah lengkap. Meski demikian, Todung menambahkan pihaknya mempersoalkan bagaimana implementasi bantuan sosial itu dilakukan. Yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan dan Mensos itu sudah mencakup semuanya. Antara lain, bagaimana pengentasan kemiskinan itu dilakukan. Bagaimana kita menangani El Nino, bagaimana kita menangani stunting, dan yang lain-lain. Saya tidak menyebutkan satu demi satu, tapi saya hanya mengatakan bahwa hal-hal yang menyangkut perlindungan sosial itu sudah di-cover cukup lengkap dalam program pemerintah yang dicantumkan dalam APBN. Tapi yang menjadi persoalan kita selama ini dalam persidangan MK ini adalah bagaimana implementasi bansos itu dilakukan. Sementara itu, anggota Tim Hukum Pasangan Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea menyatakan, dari pernyataan keempat menteri tersebut sudah jelas bahwa tudingan Presiden Joko Widodo memanfaatkan bansos untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran terbukti salah. Karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya bukan dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka.
Dalam kesempatan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi tidak memperkenankan para pihak untuk menyampaikan pertanyaan kepada keempat menteri. Para pihak hanya boleh menyampaikan tanggapannya setelah permintaan keterangan kepada keempat menteri selesai. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.